Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Utuhnya tiop akalnya midop. Oniaga? Oniaga? Ya. Yang saya hormati para tetua, tokoh masyarakat, Desa Melobo, kemudian dari dusun mana lagi? Semua dusun ya, semua dusun. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena seyogianya pada pagi hari ini terjadwal adalah bapak-bapak, saudara, ibu, masyarakat saya dari Desa Melobo akan melakukan kegiatan penyampaian pendapat, dengar pendapat di gedung DPRD Kabupaten Sanggau. Nah, terkait dengan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, yaitu terkait dengan situasi. Kita, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia lagi pandemi COVID-19. Saya minta yang berangkat pergunakan masker. Ya, pergunakan masker. Kalau dibilang patuhi protokol kesehatan, kalau bisa patuhi, jaga jarak. Tapi saya pikir itu pasti sulit karena ini saja sudah dempet-dempetan. Nah, tapi yang terpenting adalah untuk Bapak Ibu jaga kesehatan. Kemudian itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita dari kepolisian sedang melakukan operasi patuh. Artinya sedang melakukan operasi penertiban lalu lintas. Saya minta yang berangkat terkait dengan administrasi dan dokumentasi terkait dengan kendaraan semuanya dipersiapkan. Ya. Jangan nanti begitu sampai di Sanggau ada yang keliaran, ambil inisiatif sendiri, ternyata jalan-jalan, begitu terjaring operasi, ternyata motornya tinggal, ternyata mobilnya tinggal. Ya. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan kalau kita masyarakat sudah pintar, sudah cerdas, bahwa kita bisa dengan administrasi yang lengkap. Ya. Saya minta perhatikan itu. Yang ketiga, terkait dengan jalannya kita akan menuju ke Sanggau. Nanti saya kasih motor patroli itu ada 2. Setelah motor patroli kemudian saya berikutnya. Dan kemudian setelah itu kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 berapa banyak Pak? Banyak Pak, lebih 20 lebih, ada Ya. 50 lah. Ya. Setelah itu kendaraan roda 2. Kemudian setelah kendaraan roda 2 baru diikuti dengan roda 4. Setelah dengan roda 4 baru dengan roda 6. Setelah dengan roda 6 kemudian ditutup dari patko. Ya. Saya minta selama perjalanan patuhi tertib lalu lintas. Jalan kita cukup mulus, ya. Miring sedikit bisa senggolan. Ya. Paham ya, cukup mulus ya. Nah, kalau orang bilang itu jeleknya luar biasa. Nah, saya minta ini hati-hati. Karena tujuan bapak-bapak adalah ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan aspirasi. Jangan belum nyampe Sanggau, bapak-bapak udah tersungkur di jalan. Ya, ceritanya lain. Mau memperjuangkan aspirasi, akhirnya kesehatan terganggu. Ya, ada kaki patah, tangan patah, jangan sampai. Ya, tetap jaga keselamatan diri. Percuma bapak-bapak memperjuangkan hak, tahu-tahu nanti pulang kakinya patah. Apa yang diperjuangkan? Kakinya yang patah. Bukan lagi yang 20%. Ya. Nah, ini saya minta tolong dipatuhi, tolong diatensi, karena keselamatan itu harganya mahal, kesehatan itu harganya mahal. Saya minta
terkait dengan pergerakan massa, Korlap, koordinator lapangan, bertanggung jawab dengan masanya. Kalau dari kelompok siapa? Ya, siapa? Ya, belum tentukan ya. Apa Bang Kacil Gus atau siapa? Saya minta Korlap bertanggung jawab, ya. Karena apapun bentuknya, ketika ada persoalan, kami pihak kepolisian pasti menghubungi Korlap, pasti mencari Korlapnya. Karena pergerakan massa ini tidak secara sistematis, ya, tidak secara otomatis itu bergerak, pasti ada yang menggerakkan. Nah, saya minta yang menggerakkan, yang mengakomodir bertanggung jawab dengan rekan-rekan, dengan masyarakatnya, ya, baik dari keberangkatan, kemudian sampai ke dengan kantor DPRD. Setelah selesai, kemudian jangan memisahkan diri. Kalau mau pulang, pulang sama-sama, ya, pulang sama-sama kita. Pulang sama-sama artinya semuanya terpantau. Jangan ada yang mengambil inisiatif sendiri, jangan ada yang mengambil jalan sendiri, ya. Saya minta setelah ini nanti Korlapnya komunikasi dengan saya, Pak Kadus, ya, komunikasi. Jadi artinya saya tahu yang bertanggung jawab siapa. Nah, karena tidak mungkin ini tidak ada penanggung jawabnya. Dan kemudian, ya, sekali lagi saya harapkan jaga keselamatan diri. Setelah nanti sampai di sini, ya, kalau memang mau bubar, bubar. Kalau mau ada acara selanjutnya, silakan. Tapi yang terpenting selama akomodir di jalan raya, jaga ketertiban lalu lintas, jaga keselamatan diri, ya. Dan pesan terakhir adalah ketika ini adalah operasi patuh, kita Polda Kalbar, Kabupaten Sanggau khususnya, administrasi kendaraan yang berangkat tolong dipersiapkan. Kemudian yang menggunakan kendaraan roda 2 pakai helm standar dua-duanya, ya. Jangan sampai nanti ada yang tinggal. Saya tidak mau seperti itu. Baik, saya pikir itu penjelasan dari saya. Kata yang dapat namin kak sa juga basta ingat ka juwata. Betul na tiop akal nya midop. Udip ka dunia bebasang manusia bertabik kan jabata. Adakah? Tetap semangat. Tetap semangat. Sebentar lagi kita akan berangkat. Ya, mohon informasi dari Pak Keamanan, tentunya kita mematuhi. Buat warga masyarakat, masker jangan lupa. Terus tanda kepuak di bagian lengan kan sebelah kiri ini, kalau tidak ada tidak boleh ikut, ya, karena ini tanda takutnya nanti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk di kumpulan kita lalu membuat onar. Dan saya selaku koordinator di wilayah ini tentunya tidak ingin hal-hal tidak inginkan oleh semua pihak, dan ini mengacaukan suasana. Tunjukkan bahwa kita masyarakat adat, kita harus beradab, ya. Maka dari itu mohon apa yang kita sampaikan dari kemarin hingga pagi hari ini, kita sama-sama untuk mengawal kawan-kawan yang ada di dalam nanti, dan saya mungkin di luar atau di dalam nanti ke sana. Ya, harapan kita koordinator per wilayah, Kawil atau RT mengkoordinir warganya biar tidak seperti kehilangan induknya, ya. Sebelum kita berangkat tentunya nanti dikawal oleh Pak Polisi Kapolsek Riau dan kawan-kawan yang di Simpang Magi, Singalai mungkin kumpulnya di Simpang Magi. Ini daerah ramai, tidak tahu kita berapa datanya, dan kita coba koordinasi sama kawan-kawan di sana, cuman belum aktif ya sampai hari ini. Ini sudah jam 8 lewat, yuk kita berangkat. Dah. Iya, semua kata
sudah datang, silakan berkumpul di lapangan di depan kantor DPRD. Terima kasih. Jin, 1, 2, 3. Ya, minta tolong bantuan koordinator lapangan, ya, masing-masing bisa mengatur rekan-rekan. Purba, baru bisa tambahkan 22 lagi Pak Purba. Enggak, porsi cuma 20. 20 ada Desa, Pak, ya? Bagaimana, setuju? Desa Sekalai. Desa Bangorobok, Desa Sekalai, selanjutnya Desa Sungai Idaman, Desa Sumarangkai, selanjutnya terus Sungai Batu. Ada Sungai Batu? Ada sana. Yang Desa Melombo tandanya adalah kapuak. Warna coklat di lengan kiri. Ya. Ya, kalau belum ada minta sama korlat wilayah masing-masing. Sudah siap? Ya, agak anu sedikit. Batasan bendera. Sungai Jaman. Lanjut. masyarakat petani dari PTB 13. Kami dari Polres Langgo mengucapkan selamat datang dan semangat. Sekali lagi, semangat. Yang kedua, kami di atas nama Polres Langgo terima kasih sekali dengan kedatangan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dalam rangka menyampaikan aspirasi di gedung DPR ini. Tak lupa kami dari Polres Langgo menghimbau, karena sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyampaian pendapat masyarakat terhadap atasannya atau menyampaikan pendapat terhadap DPR kita. Karena pendapat bapak-bapak sekalian akan murni apabila dilaksanakan dengan secara arif dan bijaksana. Kalau disampaikan dengan emosi, nonsens. Kami dari Polres Langgo mendukung masyarakat kecil untuk menyampaikan pendapatnya. Namun ingat, pendapat tidak boleh dipaksakan. Ingat, pendapat tidak boleh dipaksakan. Karena kita akan menyangkut antara satu dengan yang lain. Karena saya mohon maaf, mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Kedua, mohon maaf, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Saat ini dikatakan COVID madasi inang. COVID itu berbahaya bagi rekan-rekan dan saudara-saudara yang mempunyai penyakit bawaan. Jaga jarak, memang wajib protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan kita, oleh pemerintah kita, wajib kita patuhi. Walaupun saat ini di Kabupaten Sanggo, alhamdulillah yang sudah kena corona sembuh. Tapi ada yang masih reaktif di daerah-daerah tertentu, bahkan sudah di kampung. Betul nggak? Terutama ingat Sungai Batu, mana Sungai Batu? Sungai Batu ada sana. Hati-hati ya. Saya tidak menyebutkan siapa yang kena, tidak. Tapi berhati-hati karena di sana ada yang reaktif
terutama saudara-saudara kita yang seberang. Ini sudah bukan apa namanya, bukan tabu lagi, supaya kita menjaga diri. Kemudian apapun yang bapak-bapak sampaikan nanti setelah ditunjuk perwakilannya, silakan sampaikan dengan arif dan bijaksana, jangan memaksakan diri. Mungkin itu dari kami tim negosiator yang dipimpin oleh Bapak Kabel Bimas, Bapak itu Mardai, dan rekan saya yang di depan kawan. Kami mengedepankan humanis, makanya kawan-kawan tuh yang moga-moga menurut saya sih cantik-cantik. Dan menurut saya moga-moga juga cantik-cantik dong. Ya, cantik menurut pandangan Anda, cantik menurut saya, karena saya juga laki-laki. Protokol dan warga masyarakat yang ada di sekitar DPRD Sanggau menjaga stabilitas keamanan supaya tidak aman lancar sampai acara selesai. Dan juga pada pagi hari ini tentunya sesuai undangan kita ada 2 orang yang akan masuk ke ruangan. Tentunya ini ada yang di luar, dan nanti gimana panduannya kawan-kawan tidak dikoordinir seperti apa perwakilan per desa, karena per desa ini kan ada 4 desa, jadi 5 per desanya, dan yang lain dimohon menjaga stabilitas keamanan yang ada di luar. Masuk dari depan ya. Sengalai itu Bapak Aken Sengai Jaman, Bapak Aken BN, nomor 2 Tony, nomor 3 itu Pak Temenggul Pak Pake, Semaragai 1 Martineng, 2 Thomas, 3 Rojes, 4 Gusti Rusdi, nomor 5 Kelana.
Biar agak viral dikit, Pak. Selamat sore. Masih semangat? Baik, jadi terima kasih atas kerjasamanya bisa menjaga situasi dan kondusif. Perwakilan yang telah ditunjuk telah menyepakati apapun hasilnya nanti akan dibacakan, ya. Jadi karena yang ada di dalam adalah perwakilan kita, mungkin nanti ada beberapa kata seumpamanya yang tidak sesuai dengan ini, itulah hasilnya yang harus kita terima. Yang terpenting adalah semua untuk kesejahteraan kita semuanya. Jadi pada prinsipnya kami jajaran kepolisian banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, ya. Mohon maaf mungkin ada salah-salah kata atau salah tindakan, ya, itu namanya manusia. Dan saya berpesan karena Bapak Ibu jauh baliknya, jadi jangan memburu-buru dari waktu, ya, karena waktu akan keburu tidak akan habis, ya. Jadi hati-hati di jalan. Tutunya tiup akal Nabido. Udip ka dunia bebasang manusia bertarik kan debata. Baik, dari pagi hingga sore hari ini tentunya pasangan adat nantikan apa hasil berita acara kita pada hari ini. Dan hari ini bukan sebuah hasil keputusan, melainkan ini pintu corong untuk kita masuk ke ranah pemerintah Kabupaten Sanggau supaya cepat menyelesaikan konflik kita dengan perusahaan PTP 13 terkait perpanjangan HGU. Maka dari itu ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Dan nanti tokoh masyarakat Pak Alisarudin itu akan menambahkan seperti apa mekanisme selanjutnya. Berita acara rapat dengar pendapat antara DPRD Kabupaten Sanggau, manajemen PTPN 13 dan perwakilan masyarakat adat wilayah Gunung Sungai Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Sanggau telah
dilakukan rapat dengar pendapat antara PTPN 13 dengan perwakilan masyarakat adat yang dimediasi oleh DPRD Kota Sanggau dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, agar hak guna usaha HGU PTPN 13 dievaluasi dan di area-area yang diusulkan untuk diiklan sesuai hasil pengukuran kadastral oleh BPN Pusat seperti areal sempadan, sungai, fasilitas umum dan pemakaman akan dibahas oleh panitia B sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kalau panitia B ini TP 5K diberikan itu dari Sanggau. 2. PT Perkebunan Nusantara 13 akan mengutamakan putra-putri masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan, skill yang dimiliki dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 3. PT Perkebunan Nusantara 13 tetap menghargai kearifan lokal masyarakat adat, antara lain lebih memperhatikan CSR di bidang pendidikan dan pelatihan SDM di sekitar wilayah kebun sungai warga adat. Ya. 4. PT Perkebunan Nusantara 13 bersedia merealisasikan dan menyerahkan sertifikat tanah kepada petani plasma yang telah melunasi hutang kredit investasi pembangunan kebun plasma maupun hutan lainnya. 5. PT Perkebunan Nusantara bersedia mengeluarkan biaya yang telah disepakati bersama dengan Dewan Adat untuk menurunkan tembayan atau pagar. Demikian berita acara ini dibuat dan ditangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Perwakilan masyarakat adat, agen BN, manajemen PTPN 13, Tuhu Bangun sebagai Chef Operation, DPRD Kota Sanggau, Jumadi SOS, Bapak Alessanuddin Sosiawan, Timotius Yance, Thomas Aliado, Acam SE, Andreas Atin, Sabinus Kim Suan, Tonius Tony, Yeremia Marcelinus, Yohanes Ogong, Tony SH, Kancilkus Bambang Wayu SSD. Demikian berita acara pada sore hari ini. Lanjutkan dengan Pak Alessanuddin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat dari wilayah Kebun Sungai PTPN 13 yang hadir pada hari ini menyaksikan pertemuan para tokoh perwakilan masyarakat, perangkat desa, para tokoh adat dengan perwakilan kita, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sanggau. Seperti yang disampaikan tadi oleh koordinator lapangan, Saudara Kancilkus, tadi kita memulaikan pertemuan dari jam 11 kurang lebih, berlanjut, kemudian sekitar jam 1 kita istirahat, rehat, kemudian dilanjutkan sampai tadi pada di titik akhir pertemuan. Saya beserta perwakilan pada hari ini seperti yang kita harapkan, bahwa apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi tuntutan, kita ketahui masyarakat adat menyampaikan tuntutan yang berkaitan dengan HGU, kemudian tenaga kerja, masalah sosial, kemudian ada lagi yang lain, itu yang bersifat umum. Di sini kita bisa membuktikan bahwa selama proses, selama dinamika di lapangan terjadi klaim-mengklaim antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan, itu terjadi adalah murni dari Bapak Ibu seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah Kebun Sungai.
ini kita bisa buktikan rakyat ini membutuhkan keadilan, membutuhkan perhatian kepada pertama pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dan perwakilan rakyat, dalam hal ini DPRD Kabupaten, untuk membenahi, memperbaiki yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat itu. Nah, kita ketahui memang barang ini bukan dari karena disuruh atau diajak, ini memang murni dari masyarakat. Betul? Betul? Terima kasih. Jadi artinya kita tidak boleh lagi mendengar ada isu-isu bahwa kegiatan atau pergerakan masyarakat ini ditunggangi, ada oknum, ada tokoh-tokoh yang katakanlah memprovokasi. Ini tidak benar. Itu yang saya katakan waktu pertemuan di kantor bupati, saya meluruskan. Karena ada para pihak yang memang tidak suka atau tidak setuju dengan rencana masyarakat itu. Itu bagi kita hal biasa. Karena mereka tidak mengalami barangkali seperti yang kita alami, kesulitan-kesusahan yang selama ini. Mungkin sebelum kita mengadakan reformasi 98, bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di wilayah Kebun Sungai itu. Saya beserta para saksi hidup, orang tua yang pada hari ini saya salut, beliau-beliau ini masih bisa hadir dan mereka menyaksikan, mau berpanas-panasan. Ini tadi gerimis hujan, bahkan tadi ada permohonan maaf dari perwakilan kita bahwa dalam hal ini konsumsi, karena memang dari jumlah kita dengan yang terdaftar nampaknya ada sedikit kekeliruan. Jadi jumlah yang terdaftar dengan yang masa yang hadir tadi ada selisih, sehingga persiapannya kurang. Tapi saya salut dengan masyarakat hadir di sini walaupun dalam kondisi, ya kita tahu mungkin mereka lapar, haus, tetapi mereka bisa menahan diri. Mereka mempercayakan kepada para perwakilan baik dewan maupun pemerintah, kemudian juga pihak keamanan. Terima kasih sudah mengawal ini. Jadi tentang keputusan pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh berita acara yang disampaikan oleh saudara Kanjeng Pus. Kemudian tentang masalah tempayan, supaya ini nanti jangan liar isunya di lapangan. Saya mohon juga kepada para pihak perusahaan, pihak manajemen, jangan nanti lagi dibelok-belok bahwa seolah-olah pertemuan hari ini sudah selesai, tempayan sudah boleh buka, aktivitas selalu boleh dilaksanakan. Nah, ini saya tidak mau. Kayak beberapa hari lalu, saya tidak mau itu membuat suasana jadi keruh. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya kasihan dengan rakyat ini. Kasihan betul. Jadi jangan sebuah perjuangan, sebuah upaya yang memang mereka juga taat dan patuh kepada aturan. Saya katakan dari awal, kalau Bapak Ibu menghadiri pertemuan entah yang bersifat kelompok atau demo jumlah yang cukup banyak, pesan saya tolong jaga situasi dan kondisi. Anarkis, jangan merusak, karena itu akan berhadapan terjadi pelanggaran hukum. Dan itu masyarakat bisa buktikan, mulai dari kegiatan di lapangan, pemasangan tempayan, penutupan aktivitas, pekerjaan, sampai pertemuan di gedung ini juga masyarakat tertib karena mereka yakin dan percaya. Barangkali saya mohon, karena ini sore, saya berpesan kepada kita semua, jika kita telah meninggal tempat ini, kita mengarah pulang
kembali ke daerah masing-masing agar hati-hati dalam perjalanan. Terus karena memang komunikasi belum bisa dilanjutkan dengan pihak DAD yang berkaitan dengan penurunan tempayan, beliau Ketua Umum Pak Yohanes Ontot juga selaku Wakil Bupati. Jadi besok kami para perwakilan akan bertemu beliau supaya pelaksanaan pembukaan tempayan itu segera dilakukan, yang dihadiri oleh pihak manajemen dalam hal ini direksi, kemudian juga dari ya dinas terkait Forkopimda Kabupaten Sanggau. Dan itu syarat sudah jelas. Kemudian berdasarkan kesepakatan itu sudah tertuang. Jadi waktunya mungkin besok baru kita ketahui. Harapan saya agar kita mengikuti itu semua itu dan kita kawal untuk selanjutnya. Belum tentukan dikabulkan, jangan Oke, terima kasih. Baik. Jadi barangkali saya rasa karena sudah sore kita kembali masing-masing. Cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.